T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat T-Talk, Dynamic Talk from the top. Hari ini kembali kita bersua pada hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Setelah sekian purnama kita tidak terlihat karena berhubung sekarang masih dalam suasana Syawal, kami dari T-Talk Dynamic Talk mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, hari ini kita kembali dengan membahas tentang seputar LGBT bersama narasumber kita Bapak Ustadz Khairul Asdik LC MHSC. Halo Ustadz. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kita mau nanya-nanya sedikit nih Ustadz tentang pandangan Ustadz terkait LGBT itu seperti apa sih? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas kesempatannya mengundang di dalam podcast pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT dan salat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa kata Allah SWT di dalam ayat itu, bahwasanya Allah menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu mana di antara kamu yang beramal terbaik. Jadi kehidupan kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian ini macam-macam. Ada yang kita terlahir sehat walafiat seperti kita yang ada di studio ini, ya, bisa berbicara, secara jasmaninya lengkap, pemikirannya juga bagus. Tapi ada juga yang diuji dengan lahir dalam keadaan cacat, ya, sakit dan sebagainya. Ini semua ujian. Nah, termasuk dalam tema kita pembahasan hari ini tentang LGBT, ya, dan ini mungkin bagian dari pembicaraan kita nanti. Tapi setidaknya fenomena LGBT ini juga bagian ujian dari Allah SWT. Tidak ada satupun kehidupan di dunia ini melainkan itu ujian dari Allah SWT. Tapi tentu kita sebagai seorang yang beragama, khususnya di sini kita yang beragama Islam, agama kita adalah panduan kita. Jadi yang memandu kita tidak cukup akal kita, karena akal kita itu sangat terbatas. Maka kalau rasanya akal cukup, Allah gak akan turunkan Nabi dan Rasul, gak akan turunkan kitab. Nah, maka dengan turunnya Al-Quran dan turunnya Rasul memberikan kita panduan. Nah, bagaimana panduan dalam Al-Quran tentang LGBT ini? Nah, ini yang menarik. Kalau kita betul menjadikan agama sebagai panduan, ya, ini harus dipegang dulu nih. Melainkan kalau agama jadi komplementari, yaitu kita akan berdebat panjang gitu. Tapi kalau kita merasa meyakini agama sebagai pemandu kehidupan kita, mengarahkan kita ke dalam kehidupan yang selamat, maka kita harus dengar apa yang Al-Quran bilang. Mengenai LGBT ini adalah salah satu fenomena yang dalam Al-Quran sudah disebutkan, khususnya kaumnya Nabi Lut, ya. Wa iz qala Lutun liqaumihi, ya, disebutkan, atatuna al-fahsyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apa kata Nabi Lut kepada kaumnya? Ingatlah, ya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini. Nah, ini jelas dari redaksi ayat ini saja sudah nampak bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini adalah perbuatan yang hina. Nah, sementara LGBT seperti apa? Ya, kalau kita lihat dalam tafsir mengenai ini, kemudian perkataan para ulama, dia dimasuk di dalam liwat, ya. Jadi disebut dengan liwat ini adalah sodomi, yaitu kalau misalkan dalam khusus perbuatannya gay, ya. Nah, dalam aspek LGBT kan banyak tuh, lesbian, gay, transgender dan sebagainya. Khusus seperti dalam gay itu adalah, ya, memasukkan kemaluan laki-laki ke dubur laki-laki. Ya, bahkan liwat juga ke dubur perempuan juga di dalam fikih itu dilarang, meskipun suami istri. Tidak dibolehkan. Nah, ini adalah perbuatan yang fahisyah. Fahisyah ini dalam bahasa Arab sesuatu yang pokoknya yang jelek-jelek, yang hina tuh, itulah definisinya dalam bahasa Arab, fahisyah. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan melaknat Allah SWT bagi orang yang mengikuti seperti kaum Nabi Lut. Dan juga dalam hadis lain disebutkan dilaknat oleh Allah orang yang laki-laki menyerupai seperti perempuan dan perempuan menyerupai seperti laki-laki. Maka kalau kita melihat dua Al-Quran dan hadis ini kan sumber hukum kita, maka sudah clear sebetulnya. Ya, clear sebetulnya. Jadi landasan ini saya tidak pandangan saya. Maka untuk memulai pembicaraan ini, apa yang disebutkan oleh sumber hukum agama kita, itu yang akan kita jadi rujukan. Bagaimana fenomenanya, itulah kita bahas setelah ini, insyaallah. Silakan. Lalu bagaimana nih Ustaz dengan para
pelaku LGBT ini bahwa mereka merasa itu Ya. itu udah kodrat mereka gitu seperti itu gitu. Itu bagaimana? Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ini kodrat itu betul. Kita tidak menafikan bahwa mungkin mereka membawa pengaruh itu dari semenjak lahir. Tetapi ingat, karena Allah tidak memberikan, karena agama kita tidak memberikan ruang antara dua itu, maka itu jadi ujian bagi kita. Nah, bahkan kita tahu kalau kita terlahir sebagai laki-laki, ya kita harus berusaha walaupun ada membawa genetik seperti feminim, ya, melambai apa sebagainya. Kita harus berusaha untuk menjauhkan diri situ sebab gak ada pilihan itu persoalannya. Kecuali memang Al-Quran jelas membolehkan. Ini ijma' para ulama sudah sepakat ya bahwasanya sodomi, liwat, gay sebagainya itu sudah difatwakan haram. Ya, bahkan disebut fahisyah tadi disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka bagi yang ada merasa seperti itu, pertama kalau dia kecil maka kewajiban orang tuanya untuk menterapi dia. Ya, menterapi dia. Ya, ada yang mungkin anaknya membawa bawaan tomboy, ya jangan difasilitasi. Ini dah tomboy dikasih mainannya mobil lah, apa yang identik dengan lelaki lah gitu kan. Kemudian bajunya dibiarkan aja dia pilihannya sendiri. Ini waktu kecil tantangan bagi orang tuanya. Waktu dia besar tantangan bagi pribadinya. Bagaimana dia diingatkan oleh orang tuanya, dididik oleh orang tuanya dalam agama, tahu dia agama, insya Allah dia akan terbantu, terbimbing. Nah jadi menyebut kodrat itu saya tidak menafikan, memang ada yang membawa itu. Ya kan perempuan pun ada juga pas lahir tomboy, laki-laki pas lahir dari lahir melambai gitu. Tapi dalam aspek ujian, karena dalam agama sudah juga mewanti-wanti, kan fungsi agama kan untuk itu. Fungsi Al-Quran menceritakan Nabi Lut itu apakah hanya sekedar teks yang tertulis di dalam mushaf? Tidak. Pelajaran bagi kita yang hidup hari ini. Berarti Allah dulu melaknat orang yang melakukan seperti itu. Nah, kita jangan sampai juga. Apakah orang yang sudah dapat kodrat begitu itu tidak bisa berubah? Bisa. Banyak kejadian yang menterapi dirinya, dibantu oleh keluarga, sahabat-sahabatnya, terlepas dari itu. Jadi arti ini bukan suatu yang mutlak, yang sudah close ketika dia sudah begitu ya dibiarkan gitu. Nah, jadi dalam pandangan saya kodrat ini mungkin betul, tapi cara penyikapan kodrat ini yang kita kadang harus timbang. Ya, oke, mungkin itu dulu, nanti bisa kita sambung. Jadi ini LGBT ini termasuk penyakit atau bagaimana? Kalau kemarin saya di kelas kedokteran, karena saya mengajar falsafah adab dan ilmu, saya ada satu kali kuliah memang membahas ini saja. Itu saya temukan ada rilis dari Persatuan Dokter saya nanti cek lagi. Pokoknya adalah, dan itu di jurnal resmi diakui, menyebutkan menjadi sebuah penyakit mental, kejiwaan. Nah, dikategorikan satu penyakit kejiwaan gitu. Ya, itu kan dokter dia nggak ngelihat, belum tentu melihat pada Quran dan hadis kan. Mereka hanya betul-betul pure melihat objek, kemudian menyimpulkan gitu. Nah, dah dapat dua, Al-Quran hadis dah menyebutkan, sosial kita juga memberikan, tambah lagi penemuan dokter. Nah, apalagi alasan kita untuk menjustifikasi dan membenarkan itu sesuatu yang boleh dan lumrah gitu. Itu pertanyaannya. Jadi ini bisa disembuhkan? Kebetulan saya ada punya teman, dia membuat riset S2 ini tentang komunitas gay di Surabaya. Saya mungkin tidak terlalu saya baca detailnya, tapi diskusi dengan teman yang melakukan field trip untuk risetnya itu, dia menyebutkan banyak yang berhasil. Ada yang berhasil karena rata-rata berhasilnya itu adalah karena dia memiliki pemahaman keagamaan yang bagus sehingga dia lawan. Saya pernah ada orang yang saya kenal dengan baik yang memiliki keadaan begitu, tapi dia sepertinya fight terus. Dia cari komunitas yang tepat, dia sekolah agama yang bagus, ya, kemudian dapat pembimbingan agama yang bagus. Alhamdulillah sekarang sudah menikah, sudah punya anak. Ya, walaupun kesan-kesan itu masih ada, itu kan karakter sudah terbawa, tapi dia tidak memperturutkan, itu pertanyaannya. Sekarang itu kan diturutkan semua. Itu satu. Ada yang kedua karena memang sadar setelah dia mengalami begitu banyak penyakit. Pertama secara kejiwaan itu banyak konsultasi orang gay sebagainya itu, dia curhat bahwasanya bertentangan dengan batinnya. Berarti kan fitrah, nggak perlu Al-Quran, nggak perlu hadis tuh, dengan nuraninya saja dia sudah menolak itu gitu.
Nah, artinya dia menolak, kemudian ada yang sampai level sudah dapat berbagai macam penyakit. Allah menyebutkan fahisyah itu bukan begitu saja, berarti ada resiko yang dirasakan. Sudah disebutkan orang penyakit sifilis, kencing nanah, kemudian AIDS. Ya. Sekarang itu HIV/AIDS bukan orang laki-laki pergi ke PSK loh ya. PSK malah lebih higienis sekarang, rutin cek darah, pakai kontrasepsi. Justru penyebaran AIDS sekarang itu adalah perilaku gay, ya, homoseksual dan sejenisnya. Nah, jadi sakit AIDS, dah sakit AIDS baru sadar. Nah, berarti alhamdulillah juga kita kalau selagi masih hidup kita sadar nggak masalah walaupun banyak pun dosa kita. Karena Allah SWT itu sangat Rahman, sangat Rahim. Ya. Nah, jadi caranya itu ya begitu, tetap optimis ya. Yang perlu kita sampaikan ya adalah kita tidak membenci orangnya ya. Ini kadang salah paham nih, seperti yang mungkin heboh podcastnya Om Deddy Kobuzier sebelumnya. Statement dia setelah take down itu seakan-akan masih memberikan image kepada orang yang menolak tentang podcastnya itu membenci orang, tidak membenci orangnya. Kita tidak membenci orangnya. Orang ini bisa berubah. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada orang yang hidup di dunia dia beramal amalan ahli neraka sepanjang hidupnya. Tapi sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 langkah. Tapi kemudian dia melakukan amalan ahli surga, masuk surga dia. Ada orang yang seumur hidupnya melakukan amalan ahli surga sehingga jarak dia dengan surga itu sudah tinggal sejengkal. Tapi kemudian dia melakukan amalan ahli neraka, masuk neraka dia. Artinya apa? Siapapun mereka melakukan kejahatan, keburukan apapun, kita tidak boleh membenci orangnya. Nah, sama dengan LGBT. Cuma kan sekarang pembenci LGBT ini dianggap membenci orang, tidak. Kalau dia berubah pasti akan dirangkul. Bahkan banyak komunitas NGO yang berusaha untuk memberikan terapi kepada orang-orang ini. Nah, cuma soalnya ini kan masih kecil gerakan seperti ini. Nah, ini harus kita paham. Masyarakat publik kita juga gitu. Benci saja perbuatannya, jangan benci orangnya. Nah, gitu pendapat saya. Lalu bagaimana dengan para pelaku LGBT yang didiskriminasi ini, Ustaz? Ya, kayak mana sih cara kita biar Betul. Kan kasihan juga nih mereka didiskriminasi, tapi kita juga kalau deket sama dia tuh kayak geli-geli gimana gitu. Betul. Pertama ya ini hukum sosial ya. Nah, maksudnya berarti memang perbuatannya itu nggak diterima orang. Itu satu. Jadi harus ingat itu. Nggak diterima itu bukan berarti dia sampai membenci, tidak ya. Kemudian yang kedua, kalau dia berubah saya yakin ya, ini mungkin kita perlu juga edukasi masyarakat kita secara umum. Ya, pertama jangan dibenci, malah dirangkul orang-orang seperti itu dan diberitahu, diberikan pemahaman, tapi juga harus kuat-kuat ini. Sebab begini, menurut salah satu riset itu, mungkin ini riset yang sangat tidak, mungkin belum absolut ya. Artinya tidak mutlak gitu ya. Kalau dia baru dalam tahap masih coba-coba, masih dalam tahap pemula lah kata orang ya. Tapi kalau dia sudah sampai ke punya komunitas, mohon maaf sudah melakukan hubungan dan yang berkali-kali, itu memang agak sulit. Bahkan dalam hukum Islam orang pelaku liwat ini dihukum mati. Hukumannya kalau negara kita melaksanakan hukum Islam, karena sulit untuk disembuhkan. Kalau dia sudah sampai, menurut penelitian itu, kalau sudah sampai melakukan hubungan badan. Tapi kalau dia hanya melakukan pelecehan, misalkan laki-laki membuat kecenderungan untuk ini mensodomi anak-anak, biasanya kan anak-anak yang paling korban tuh. Yang paling sering korban anak-anak, dia nggak tahu apa-apa, dikasih permen, nah, kemudian dilecehkan gitu kan. Nah, kalau dia masih sampai tahap itu tuh peluang ininya masih bisa. Apalagi kalau dia belajar agama, dia pasti ada konflik batin dalam dirinya gitu kan. Tapi kalau sudah itu memang tetap kita rangkul, tetap kita beritahu, beri nasihat. Tapi kalau kita mengacu kepada Nabi Lut sudah give up. Doa kepada Allah, akhirnya apa? Allah binasakan kaumnya Nabi Lut itu. Tapi ya selagi kita masih hidup, kita coba terus. Ya, kita klasifikasi lah. Ini tahap pemula ini, kita berikan effort yang lebih untuk mentreatment mereka gitu. Cuma kalau yang enggak itu ya kita sampaikan, mau terima boleh, paling kita jaga saja komunitas kita yang lain, anak keluarga kita ini jangan sampai nih bergaul dengan ini gitu. Tidak kita benci orangnya ya, dengan ingat ya keyword ini. Ini masih image dibentuk benci LGBT, artinya benci orang bukan. Ya, kita benci pada perbuatannya dan kita doakan supaya dia diberikan kesembuhan. Jadi persekusi itu menurut saya ataupun intimidasi itu ya hukum sosial yang mestinya harus memberikan keinsafan kepada mereka. Bagi pelaku, bagi orang lain ya jangan. Kalau nggak perlu ini ngapain kita harus intimidasi sebagainya, diasingkan. Justru kalau kita asingkan mereka, malah sebenarnya orangnya harus diasingkan. Kalau dalam hadis ya, dalam riwayat disebutkan harus dipisahkan dari komunitas kita. Tapi dalam makna umum kita jangan buang. Sebab nanti kalau dia putus asa, malah dia give up. Orang nggak peduli sama saya udah sekalian basah, sekalian nyebur aja lah. Nah, ini bahayanya kalau kita orang-orang ini kita tinggalkan gitu. Nah, jadi memang harus proporsional, lihat case by case
treatment ataupun terapi yang kita bisa berikan kepada orang LGBT seperti ini. Wallahu a'lam. Jadi tergantung dari dia aja. Betul, memang sama dengan narkoba kan yang paling penting itu adalah semangat dia harus keluar itu. Nah, kalau dia pelajaran agamanya bagus, dia tahu dalam agama tidak ada opsi itu. Ini masalahnya dijustifikasi pula oleh orang-orang yang paham agama, ini kelirunya gitu. Sehingga mereka merasa nyaman, ya kan Ustaz bilang itu gitu. Nah, padahal agama kita tidak ada opsi untuk itu. Dan kalau ijma para ulama, sepakat para ulama bahwasanya fatwanya haram ya. Nah, oke, itu saja. Ini terakhir Ustaz untuk beri sedikit pesan untuk para pelaku LGBT yang ada di luar sana. Oke, seperti saya sampaikan tadi, hidup kita ini adalah ujian. Jadi kalau ada kita mendapatkan hal seperti itu, berarti Allah menguji kita. Orang lain, setiap orang punya ujian masing-masing. Ada orang yang cacat lahir, itu ujiannya. Orang yang susah miskin hidupnya, itu ujiannya. Orang yang kaya pun juga ujiannya. Jadi apapun yang kita temui di kehidupan ini, semuanya ujian. Maka jadikan itu ujian. Dan sudah ada panduan dalam agama kita, berusaha kita untuk ikut agama kita. Nah, makanya belajar agama. Insya Allah kita akan selamat di dunia, terhindar dari segala penyakit bencana tadi. Waliyazubillah, jangan sampai seperti kaum Nabi Lut harus dihancurkan. Dan insya Allah di akhirat kita bisa selamat. Dan semua orang bisa berubah seperti hadis kata tadi. Kalau kita mau berubah, insya Allah bisa berubah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga pelaku-pelaku LGBT di luar sana dapat menerima dan menjadi pencerahan baginya untuk berubah. Karena Allah mengampuni semua dosa. Apabila taubat saja bisa menghapus dosa syirik, kufur, membunuh para nabi, maka taubat pelaku homoseks juga bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Insya Allah kita doakan semoga pelaku LGBT di luar sana dapat diampuni dosanya dan semoga diberikan pencerahan untuk bertaubat. Oke sob, terus pantengin TikTok Dynamic Talk. Kita akan tetap menghadirkan pembahasan terkini, terupdate, dan teraktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. T-Talk, Dynamic Talk from the top.